Kalau saya ngobrol sama ustadz-ustadz yang pinter-pinter, mereka itu bilang Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat. Iya, iya. Iya, jadi bang, Kata-katanya aja Rob salah. kalian itu bang, makanya Rob kalian Kata-katanya itu salah aja. Allah dan Muhammad. Ya Allah dan Muhammad. Ada dua aja. Iya, Tuhan Muhammad. bang, Tuhan kalian itu Allah dan Muhammad. Jadi Nah, kenapa kamu mempersalahkan kami orang Kristen ketika Tuhan kami itu Bapa di sorga, Yesus dan ya, Roh Kudus. ya. Tiga-tiganya itu Tuhan kami. Kenapa Nah, sekarang Anda protes? Tuhan ini kalian saya aja mau tanya, dua. Bang. Saya Gimana? mau tanya sama Aduh. abang nih. Bang, Gimana? saya mau tanya sama abang. Hmm. Kalau dalam Kristen tuh kan eh, Yesus sama Bapa nih. Nah, kalau Bapak itu apa Rob apa Yesus itu semuanya gini Bapak sama Yesus. Anggap aja Allah sama Muhammad. Nah, itu. Selamat malam Saudara Riki. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim, Bang, Muslim. Muslim. Gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi atau baru saja Sudah, datang? Bang. Sudah, Bang. Oke. Saya harap Anda mengerti agama Islam Bang ya. Karena banyak yang diskusi dengan saya itu protes. Kamu beraninya kok sama Islam awam-awam. Hadapin dong yang ustadz-ustadz yang ngerti agama Islam. Jangan kamu beraninya sama Islam yang awam-awam. Nah, saya harap Anda bukan Islam yang awam ya. Baik. Jadi kenapa orang Islam bingung Bang? Siapa tuannya? Sebenarnya sih enggak bingung, Bang. Tuhan Jadi tuh kan siapa bahasa tuannya Indonesia. orang Islam, umat Islam? Tuhan tuh kan bahasa Indonesianya Allah, Robbi. Nah, Oke, jadi jadi siapa Tuhan itu tuannya umat? Allah. Oke, jadi Allah itu tuan ya? Iya, bahasa Indonesianya. Allah itu tuan. Oke, baik, Allah itu tuan. Oke. Bang, jadi orang Islam sering tanya begini. Tanya begini. Di mana Yesus ngaku Tuhan? Betul nggak? Betul nggak Iya, Bang? Betul nggak? betul. Betul. Nah, lalu orang Kristen saya menunjuk satu ayat ini. Nih, satu ayat ini. Saya kasih tunjuk Bang ya. Kamu orang Kristen bilang-bilang Yesus itu Tuhan, kata kalian ya, gitu. Nih sebentar, saya bukakan Bang ya, sabar ya Bang ya. Kita bukakan Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Saya balikkan kamera saya sebentar ya Bang ya. Nih, Oke, Bang. saya balik kamera saya. Saya kanu. Aku Tuhan. Oh, nekat kalian bilang Yesus Tuhan. Dia aja nggak pernah ngaku Tuhan. Saya tunjukkan Yohanes 13 ayat 13. Ini kata Yesus ya. Atau kita baca aja ayat 11-nya ya. Sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya kembali ke tempatnya, lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah yang ku berbuat kepadamu? Ini Yesus berkata kepada murid-murid ya. Lalu 13-nya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ketika umat Muslim dikasih tahu ayat ini, umat Muslim bilang begini, itu bukan Tuhan, tapi Tuan. Betul? Betul? Nah, ya sudah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tuhan, nggak apa-apa. Tuan, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Lalu, Ya, barusan Tuhan, abang bilang Tuhan. tadi, barusan tadi abang bilang, Allah itu Tuan, betul nggak? Iya, Tuhan dalam bahasa Indonesianya kan? Oke, Allah mengaku bahwa dirinya Tuhan, betul? Iya, Yesus juga mengaku bahwa dirinya Tuhan, betul? iya itu di dalam Nah, dalam agama Kristen. iya berarti Yesus tuannya orang Kristen, Allah tuannya orang Islam, betul? Iya, itu menurutnya agama masing-masing kan? Kenapa kita berdebat terus? Nah, itu sudah. Maunya hilangkan perdebatan ini, Bang. Jadi damai. Jadi Antara intinya, Muslim dan Kristen damai aja. intinya kalian itu tuan kalian itu Allah. Ya. Tuan kami Yesus. Mm-mm.
Betul? Ya, itu Nah, menurut Kristen. Nah, sekarang begini saya tanya sama Anda, Bang. Saya tanya sama Anda. Muhammad itu juga dia tuan nggak di dalam tengah-tengah umat muslim? Lain. Kalau Muhammad sebagai nabi, dia. Dia bukan Nah, tuan. bukan. Jadi tuan itu boleh nggak disematkan kepada manusia? Nggak boleh. Nggak boleh. Baik. Nggak Kita boleh. bukakan surat Yusuf ya. Kita bukakan surat Yusuf ayat yang ke 23. Bahwa di sini kata tuan itu disematkan kepada manusia, Bang. Oke, ini surat Yusuf ya. Ayat yang ke-23. Coba ya, kelihatan di sini Bang kata innahu robbi, kelihatan? Iya, Robbi. Oke, kata robbi di sini merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Bukan, ini Tuhan, bukan ya? merujuk kepada Allah. Saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Kita tunjukkan ayatnya. Sebentar ya Bang ya, sabar Bang. Kalau ada umat muslim mau belajar, itu saya ajarin. Sebentar ya. Yusuf 23. Sabar ya Bang ya. Terima kasih, terima kasih. Nih Bang, ini tafsir Ibnu Katsir ya Bang ya. Kelihatan ya? Iya, Kelihatan? iya, Oke. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, kita bacakan nih, ini dipecah ayat per ayat dijelasin. Ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata, perhatikan, sabar, sabar sejenak. Kita cari yang 23, nah ini ya. Yusuf 23. Iya. Nah, di dalam Yusuf 23 ini, di dalam penjelasannya, kita lihat sebentar ini dari atas ya nih. Nih, Allah SWT menceritakan perihal istri Aziz yang Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir. Suaminya telah berpesan kepadanya agar memperlakukan dan melayani Yusuf dengan baik. Maka suatu hari istri Aziz menyeru Yusuf, yakni menggodanya untuk melakukan perbuatan mesum. Karena istri Aziz sangat cinta kepada Yusuf. Sebab Yusuf telah menjadi seorang lelaki yang sangat tampan dan berwibawa. Hal inilah yang mendorongnya untuk mempercantik dirinya buat Yusuf. Lalu ia menutup semua pintu rumah Yusuf yang ada di dalamnya. Kemudian ia mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Perhatikan. Dan ia berkata, nih, aku berlindung kepada Allah. Sungguh, nih. Di sini dikatakan, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku. Nih, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nih, mereka menyebut kata Rabb untuk tuan dan orang besar di kalangan mereka. Benar, benar. Jadi Yusuf menyebut suaminya Zulaika atau si Aziz tadi dengan kata-kata Robku, betul? Robbi, betul? Jadi tuan sebagai majikan seperti itu kan bisa. Oke, artinya kata Robbi bisa ditujukan kepada manusia, betul? Ya, kalau Robby nggak bisa disebut. Ini Robby? Kata-kata Indonesia aja bisa. Ini Kata-kata innahu Indonesia. Robbi. Kalau seperti kita ini kan sama majikan contoh seperti itu ya bisa disebut dengan oh tuanku itu kerja sama tuanku Ya, seperti itu. tetapi itu kan bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Ya. Arabnya Robbi, betul nggak? Robby kalau untuk ke Allah kan Robby. Ini loh, perhatikan ya Bang ya. perbedaan kata. Dengan kata lain nih, dengan kata lain maksudnya adalah sesungguhnya suamimu adalah tuanku, Robbi, betul? Ya. Karena Yusuf menyebutkan dengan bahasa Arab innahu Robbi, betul? Ya, betul. Dia dalam bahasa Arabnya tuan. Iya, innahu Ya. Robbi. Nah, makanya kata innahu Robbi ini, Berkaitan perhatikan ya. kata aja. Nih, innahu Robbi merujuk Ya. kepada Aziz tadi. Ya, tuan juga. Oke, jadi Jadi kata kan dalam Robbi bahasa bisa nggak Arabnya. ditujukan kepada manusia? Iya, sebagai tuan kan kalau kita kan dalam bahasa Arabnya kan tuan tuh kan Tuhan. Robby gitu nah. Iya, jadi Robbi. Muhammad, oke, sekarang saya tanya, kenapa dia menyebut Aziz dengan kata-kata Robbi? Iya, karena tuannya.
Karena dia diatur oleh si Ajis itu, betul. Ya, betul. Karena Tuannya dia kan. patuh taat sama si Ajis itu, betul. 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 Sekarang saya tanya Bang, umat muslim wajib tidak patuh taat kepada Muhammad? Kalau kita patuh terhadap Muhammad dengan ajaran-ajarannya aja, kan dia kan sebagai nabi, utusan. Iya, wajib tidak Nah, umat muslim wajib patuh taat kepada Muhammad? kalau untuk wajib kita tuh namanya ajarannya tuh kan dari Allah semua. Iya, makanya dijawab Bang. Ya, wajib Selaku, memang. Mang, ini umat muslim nih, jumlahnya Ya, dua, taruhlah 1,5 miliar orang. ya, Kalau ada Muhammad di tengah-tengah umat muslim wajib taat, patuh, tunduk nggak sama dia? ya, betul. Berarti dia Wajib. jadi Rob nggak di tengah-tengah Rasul, umat? Rasul, bukan bukan Allah. Makanya Bang, kalau saya ngobrol sama ustadz-ustadz yang pinter-pinter, mereka itu bilang Muhammad itu Rob di tengah-tengah umat. Iya, iya. Iya, jadi Bang, Kata-katanya Rob salah. kalian itu Bang, makanya Rob kalian Kata-katanya itu salah. Allah dan Muhammad. Ya Allah dan Muhammad. Iya, Dua aja. Tuan Muhammad. Bang, Tuan kalian itu Allah dan Muhammad. Jadi kenapa kamu mempersalahkan kami orang Kristen ketika Tuan kami itu Bapa di sorga, Yesus Ya. dan Roh Kudus. Tiga-tiganya itu Tuan kami. Kenapa sekarang Anda protes? Tuan kalian aja dua. Gimana? Saya mau tanya sama Aduh, abang nih. Bang, gimana? saya mau tanya sama abang. Kalau dalam Kristen tuh kan Yesus sama Bapa nih. Nah, kalau Bapak itu apa Rob apa Yesus itu semuanya gini, Bapak sama Yesus. Anggap aja Allah sama Muhammad. Nah, itu. Apakah Bapak ini Tuhan, Yesus ini Tuhan juga, atau Iya, Bapak ini Rob Tuhan Bang. atau ini Nabi? Yesus itu Rob. Bapak Nah. juga Rob. Yesus itu Tuhan, Bapak juga Tuhan. Yesus Nah. itu Tuhan, Bapak juga Ya. Tuhan. Nah, jadi Sama. gini Bang, Kristen nggak ada nabinya Bang. Nah itu. Nabinya banyak Bang. Yesus itu juga nabi juga. Kalau kita kan Islam satu aja Bang, nabinya Bang Muhammad Bang. Jadi Musa Nah. bukan nabinya umat muslim. Muslim juga, maksudnya nabi kita yang Katanya tadi terakhir kan satu aja. Nabi Muhammad yang kita percaya Bang. Seperti itu. Sulit nih teman-teman. Oke lah ya Bang Riki, begini Bang Riki, maksud saya begini, saya ini ingin mengajar orang-orang awam, baik itu umat muslim maupun orang Kristen, supaya mengerti makna sebuah kata. Ya. Karena banyak sekali Bang, ada banyak Betul, kosakata, Iya, salah-salah. gini, Menilai. ada banyak kosakata di dalam bahasa aslinya, ketika dia diterjemahkan, maknanya Iya. itu berubah. Berubah betul. Iya, orang salah mengerti maknanya itu. Iya. Sebagai satu contoh, Bang, kata yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya tidak sesuai dengan artinya. Contoh, saya kasih contoh. Kata jannah. Mm-mm. Jannah itu diterjemahkan apa? Surga. Jannah, surga. Iya, padahal jannah itu artinya taman, Bang, kebun. Kebun. Ya. Kebun artinya itu kebun. Jannah. Iya. Jadi umat muslim itu akan diberikan jannah, diberikan kebun, taman. Tapi orang muslim bilang katanya surga. Surga gundulmu. Taman, bro, dikasih taman. Ya, Ente taman. tuh besok dikasih Surga. kebun. Wow. Ya. Oke lah, kita lanjut kembali Bang ya. Ini baru pokok-pokok bahasan kecil ini. Belum bahasan-bahasan Oke, yang Bang. lain. Oke, seperti itu ya. Oke, selamat malam Bang Riki. Kita turunkan dulu. Malam juga Bang. Ya, jadi teman-teman ya, kita ini kalau belajar, kita itu supaya kita mendekati makna yang sebenarnya, kita harus cari artinya gitu loh teman-teman. Kata Tuhan itu juga begitu. Tuhan itu bahasa aslinya itu apa? Karena kita belajar Bible, bahasanya Ibrani, Yunani, kita cari dalam bahasa aslinya. Kalau kita kembali ke bahasa aslinya, kita mendekati makna yang sebenarnya dalam bahasa aslinya,
kita nanti akan saling mengerti kok. Makanya banyak muslim-muslim yang pinter-pinter sudah ngakui Muhammad itu Tuhannya dia. Iya. Muslim-muslim yang pinter, yang belajar. Muhammad itu Robnya. Kalau muslim yang unyu-unyu nggak tahu apa-apa ya. Muter-muter kayak gangsingan. Kalau muslim-muslim yang nggak tahu apa. Halo teman-teman Jagurut, jumpa lagi dengan Jagurut Channel. Di dalam diskusi agama seringkali menjadi ruang yang sensitif karena menyentuh sisi terdalam identitas dan keyakinan seseorang. Sayangnya dalam beberapa perdebatan semangat untuk saling memahami terkalahkan oleh keinginan untuk membenarkan diri sendiri. Ketika agama dijadikan alat pembenaran mutlak tanpa ruang dialog, potensi spiritualnya justru mengecil dan yang tersisa hanyalah formalitas serta klaim kebenaran sepihak. Padahal esensi agama adalah membentuk manusia yang lebih bijak, adil, dan penuh kasih. Justru ketika kita mampu mendengar dan mempertimbangkan pandangan lain tanpa langsung menolaknya, di situlah iman kita diuji dan diperdalam. Diskusi agama tidak harus berakhir dengan kesepakatan, tapi harus dimulai dengan penghormatan terhadap perbedaan. Disclaimer, ini hanyalah diskusi, bukan ajang untuk mencari pemenang atau penjuara. Jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.